Saudara-saudari saya persilakan duduk kembali. Oke, baik. Selamat pagi, Shalom. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi yang indah ini karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih bisa bersama-sama untuk berkumpul, memuji muliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita lebih lanjut dalam kita merenungkan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindriani Ping dan saya berasal dari daerah Mahakam Kutai Barat, tepatnya di kampung Sekolah Odai. Dan saya suku saya Blesteran ya. Saya Tunjung dan Kenya Lopok Tau. Dan di sini saya mengambil konsentrasi pelayanan pemuda dan pada saat ini saya sudah di semester 5 atau mahasiswa tingkat 3. Yaitu perkenalan singkat dari saya. Dan pada pagi hari ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak kita bersama-sama belajar dari salah satu jemaat di mana jemaat ini dikenal memiliki reputasi yang sangat baik, yang sangat luar biasa dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan mereka. Namun Tuhan Yesus berkata, mengingatkan mereka bahwa sebenarnya kehidupan rohani mereka, walaupun mereka sangat taat kepada Tuhan, sangat taat dalam pelayanan mereka, tetapi kehidupan rohani mereka sangat jauh daripada Tuhan. Baik, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Jika sudah menemukan ayat ini, kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bergantian. Ayat yang pertama saya persilakan kepada yang laki-laki untuk membaca ayat yang pertama, dan yang kedua kepada saudari-saudari yang perempuan, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-6. Perikop di atas kepada jemaat di Sardis, kepada laki-laki 1, 2, 3. Yang memiliki 7 roh dan 7 bintang. Aku tahu usaha pekerjaan, engkau dikatakan hidup, padahal kau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dengan pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Amin, puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan. Baik, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini melalui nats yang telah kita bacakan bersama, saya akan membawa kita merenungkan dalam satu tema, yaitu membangun integritas rohani. Membangun integritas rohani. Jadi saudara-saudari, sebagai mahasiswa teologi, kita berada di tempat ini tentu dihadapkan dengan pilihan, atau kita berada pada persimpangan yang unik. Mengapa saya sebut unik? Bahwa dalam perjalanan iman kita, di satu sisi bahwa kita dipercayakan dengan pengetahuan yang mendalam tentang firman Tuhan dan doktrin-doktrin gereja. Kita disiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan dalam pelayanan kita. Namun di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang besar, yaitu seperti godaan untuk menjadi munafik dalam iman kita, di mana itu memiliki pengetahuan tanpa penghayatan,
dan juga untuk terlihat saleh di luar, namun sebenarnya kosong secara kerohanian. Baik, melalui nats kita pada pagi hari ini dalam Wahyu pasal 1, pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ini, berbicara langsung kepada kita dalam situasi kita pada saat ini, di mana Tuhan Yesus menyampaikan pesan kepada jemaat di Sardis, di mana jemaat di Sardis merupakan jemaat atau gereja yang memiliki reputasi yang sangat baik, dan mereka sangat dikenal dengan luar biasa dalam pelayanan mereka. Namun sebenarnya mereka sedang mengalami krisis kerohanian atau spiritual yang sangat serius. Mereka dikatakan hidup, padahal sebenarnya mereka mati. Jika kita ingin lebih dalam mengetahui bahwa mengapa mereka dikatakan mati, mati di sini yaitu mati secara rohani, di mana karena mereka cepat puas dengan apa yang mereka capai, apa yang telah mereka terima, sehingga mereka terperangkap dalam dosa kemunafikan, di mana mereka melakukan ibadah dan pekerjaan pelayanan mereka semata-mata untuk menyenangkan diri mereka sendiri dan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, dan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tentu hal seperti ini tidak berkenan kepada Tuhan, dan mereka hanya menerima dan mendengar firman Tuhan tanpa menaatinya. Jadi bukankah hal seperti ini seringkali menjadi cerminan dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya maupun kita sebagai mahasiswa teologi pada saat ini? Jadi saudara-saudari, tentunya kita seringkali dikenal sebagai orang-orang yang hidup secara kerohanian kita. Baik kita di kampus, di gereja, maupun dimanapun kita berada, orang taunya kita adalah orang-orang yang rohani karena kita sekolah di sekolah teologi. Dan mungkin kita juga mahir dalam berdiskusi tentang teologi, aktif dalam pelayanan, selalu hadir dalam segala kegiatan kerohanian. Tapi yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita adalah, apakah semuanya itu mencerminkan kondisi hati kita atau kondisi kerohanian kita yang sebenarnya? Atau apakah kita benar-benar hidup dalam Kristus? Atau kita hanya mempertahankan sebuah reputasi kesalehan kita? Jadi pesan Tuhan kepada kita melalui jemaat di Sardis pada saat ini, ialah ini merupakan cerminan bagi kita bahwa panggilan kita untuk kembali mengintrospeksi diri kita, kerohanian kita masing-masing di tempat ini. Di mana hal ini juga mengundang kita untuk membangun integritas rohani yang sejati, di mana apa yang kita ketahui harus selaras dengan apa yang kita lakukan. Di mana penampilan luar kita harus mencerminkan dari kesungguhan kerohanian kita di dalam Tuhan. Jadi marilah kita renungkan bagaimana kita bisa membangun integritas rohani yang sejati, melampaui sekedar pengetahuan atau reputasi untuk menuju kehidupan yang benar-benar mengalami perubahan di dalam Kristus. Baik, pada dalam nats ini Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan kemunafikan kita dan membangun integritas sejati dalam iman kita. Dalam pesan kepada jemaat di Sardis, kita dapat belajar ada 3 hal penting dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dapat kita lihat yang pertama ialah kita perlu menyadari kondisi rohani sejati kita. Kita perlu menyadari kondisi rohani sejati kita. Ini merupakan langkah pertama dalam kita membangun integritas rohani kita dengan kita menyadari kondisi rohani kita yang sebenarnya. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama, di sana Tuhan Yesus berkata kepada jemaat Sardis, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Di mana pernyataan ini pernyataan yang sangat mengejutkan dan pasti menyakitkan bagi jemaat yang ada di Sardis saat mereka mendengar pernyataan ini. Dan pernyataan ini disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus. Dan kita sebagai mahasiswa teologi, kita mungkin memiliki reputasi atau kita dikenal sebagai orang yang hidup secara rohani. Namun
kita perlu ketahui bahwa Tuhan melihat kita melampaui penampilan luar kita dan reputasi kita, sebab Tuhan melihat hati kita. Jadi saudara-saudari, saya akan membawa satu ilustrasi. Di sini saya mempunyai satu jam tangan. Jam tangan ini, jika saudara-saudari melihat, ini adalah jam tangan yang sangat bagus, bukan? Ya, ini bagus karena warnanya keemasan. Tentu kalau saya jual ini ke penjual jam, mungkin mereka pasti mau membeli dengan harga yang lebih dari saya membeli jam ini. Tapi saudara-saudari, faktanya adalah bahwa sebenarnya jam ini jam rusak dan baterainya sudah habis. Tapi apakah jam ini masih bisa dipakai? Ya, tentu jam ini masih bisa dipakai. Tetapi fungsi utama dari jam ini sudah tidak berguna lagi. Di mana fungsi jam adalah untuk kita melihat waktu. Tetapi jika baterainya sudah habis, tentu saja kita tidak dapat melihat waktu dalam jam ini lagi. Jadi seperti itulah kehidupan kita. Kita terlihat rohani, terlihat baik secara penampilan luar, bagus, kita masih bisa memakainya, tetapi fungsi utama dari barang ini tidak dapat kita temukan lagi. Jadi ini merupakan gambaran dari seseorang yang memiliki kerohanian atau penampilan rohani yang baik, tapi sebenarnya mati secara rohaninya. Dan sebagai mahasiswa teologi, kita bisa menjadi seperti jam ini, di mana terlihat mengesankan, terlihat seperti bagus, dan juga terlihat seperti menarik ya dipakai. Kita masih bisa dipakai dalam pelayanan, mungkin dalam dimanapun kita berada, kita masih dipakai dalam pelayanan kita, namun tidak memiliki fungsi iman yang benar-benar hidup di dalam Yesus Kristus. Kita bisa melayani, namun dalam kerohanian pribadi kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bisa saja itu tidak benar-benar sungguh-sungguh. Jadi pada saat ini, sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan memanggil kita untuk mengintrospeksi diri kita, kerohanian kita secara mendalam di dalam Tuhan. Dan kita perlu renungkan dalam setiap pribadi kita, apakah kehidupan kerohanian kita pada saat ini benar-benar hidup dan berkembang dan bertumbuh di dalam Tuhan, atau hanya sekedar rutinitas tanpa makna yang berarti. Dan apakah pengetahuan kita, pengetahuan teologi kita telah mengubah hati dan perilaku kita, atau hal itu hanya menjadi pengetahuan atau informasi yang kita simpan tanpa bukti atau dampak yang nyata. Tentu pertanyaan atau hal-hal seperti ini sulit sekali bagi kita untuk menemukan jawaban yang pasti. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kita sangat perlu untuk mengetahui jawaban dari setiap pertanyaan ini. Dan selanjutnya dapat kita lihat di dalam ayat yang kedua A, di sana Tuhan memerintahkan, bangunlah, di mana ini merupakan panggilan untuk kita sadar dan waspada terhadap kondisi rohani kita. Kita tidak boleh terlena dengan kenyamanan, dengan pengetahuan teologi yang kita miliki, dengan kenyamanan pelayanan kita yang telah dipercayakan bagi kita. Namun sebaliknya kita harus terus memeriksa diri kita. Apakah melalui pelayanan yang kita lakukan, melalui kehidupan kita, kerohanian kita itu memancarkan, dan segala Roh Kudus telah menyikapkan hidup kita, apakah hidup kita diperbaharui dan dihidupkan kembali. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kita perlukan pada saat ini ialah kita perlu menyadari kondisi rohani kita yang sebenarnya. Dengan kesadaran yang jujur, kita akan mulai membangun integritas rohani kita yang sejati di dalam Tuhan. Baik, poin yang kedua, dapat kita lihat di mana hal penting yang dapat kita lakukan dan perlu kita perhatikan dalam panggilan kita ialah kita perlu merespon panggilan untuk pembaharuan. Merespon panggilan untuk pembaharuan.
Jadi setelah kita menyadari kondisi rohani kita yang sebenarnya, langkah berikutnya yang dapat kita lakukan yaitu kita merespon panggilan untuk pembaharuan hidup kita. Kita dapat lihat dalam ayat yang kedua B sampai ayat yang ketiga, di sana Tuhan memberikan serangkaian perintah yang jelas kepada jemaat di Sardis dan juga kepada kita pada saat ini. Di sana Tuhan perintahkan yang pertama, Tuhan berkata di ayat yang kedua B, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang hampir mati. Hal ini menunjukkan meskipun kondisi rohani kita mungkin lemah pada saat ini, masih ada harapan bagi kita, di mana masih ada sisa-sisa kehidupan rohani dalam diri kita yang perlu kita kuatkan di dalam Tuhan. Jadi sebagai mahasiswa teologi, sebagai hamba Tuhan yang dipersiapkan dalam kampus ini, kita perlu mengidentifikasi hal-hal positif dalam perjalanan iman kita. Mungkin saja itu di mana kasih kita kepada firman Tuhan atau kerinduan kita untuk melayani sesama, dan seharusnya lah semuanya itu kita berusaha untuk menguatkannya. Dan perintah Tuhan yang kedua, di mana Tuhan mengingatkan kita dalam ayat yang ketiga bagian A, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Di mana pernyataan ini mengingatkan kita bahwa panggilan untuk kembali ke dasar-dasar iman kita yang semula. Kita perlu mengingat kembali bagaimana sukacita atau damai sejahtera yang kita peroleh pertama kali saat kita menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita, saat kita berjumpa dengan Yesus pada pertama kalinya. Dan kita juga perlu mengingat semangat awal kita dalam kita belajar firman Tuhan dan pengetahuan teologi yang kita dapatkan. Dan semuanya itu seharusnya tidak menjauhkan kita dari kesadaran dan ketulusan iman kita yang semula kepada Tuhan. Jadi yang ketiga, perintah Tuhan di ayat yang ketiga bagian A juga, Tuhan perintahkan bahwa turutilah itu. Dan pengetahuan tanpa ketaatan tentu adalah kesia-siaan, di mana kita dipanggil untuk menerapkan apa yang kita ketahui dan kita menghidupi sesuai dengan kebenaran yang telah kita pelajari. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa integritas rohani berarti adalah keselarasan antara apa yang kita ketahui dengan apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir Tuhan perintahkan dan Tuhan menyerukan di dalam ayat yang ketiga bagian B, di sana dikatakan bertobatlah, di mana hal ini merupakan panggilan untuk kita mengalami perubahan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Perubahan adalah suatu pertobatan, di mana yang kita ketahui bersama bahwa pertobatan bukan hanya tentang ketika kita merasa bersalah kepada Tuhan, tetapi pertobatan yang sejati adalah di mana tentang bagaimana kita berbalik dari jalan kita yang lama dan sepenuhnya kita mengikuti jalan Tuhan. Jadi saudara-saudari, perlu sekali kita mengetahui atau menyadari dan bertobat dari sikap sombong kita. Mungkin pada saat ini di antara kita ada yang merasa bahwa dirinya sudah cukup dengan pengetahuan teologi yang ia miliki. Atau di antara kita masih ada yang cenderung untuk mengandalkan diri sendiri tanpa mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dalam panggilan Tuhan, dalam kita merespon panggilan Tuhan ini, dalam pembaharuan hidup kita, Tuhan memperingatkan bahwa jika kita tidak waspada dan tidak berjaga-jaga dalam kerohanian kita, Dia atau Tuhan akan datang seperti pencuri dan tidak akan tahu kapan Dia akan datang. Hal ini menekankan bahwa hal ini sangat urgensi dalam panggilan kita. Kita sangat perlu memperhatikan hal ini, di mana kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh menunda-nunda,
Tetapi kita harus segera merespon panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dengan hati, dengan segenap hati dan pikiran kita. Dan poin yang ketiga, di mana hal penting yang perlu kita perhatikan dalam panggilan kita ialah kita perlu berjuang menuju kemenangan rohani. Dalam bagian yang terakhir dalam pesan Tuhan kepada jemaat di Sardis, di mana Tuhan memberikan janji dan dorongan bagi setiap mereka yang mampu berjuang untuk membangun integritas rohani. Hal ini merupakan panggilan untuk terus berjuang menuju kemenangan rohani. Yang pertama dapat kita perhatikan ialah Tuhan mengakui dalam pembacaan nats kita di mana masih ada beberapa orang di Sardis yang tidak mencemarkan pakaiannya. Kita dapat lihat itu di ayat yang keempat bagian A. Hal ini mengingatkan kita bahwa meskipun ada banyak tantangan besar yang kita hadapi dalam perjalanan iman kita, tapi masih mungkin bagi kita untuk mempertahankan kesucian dan integritas kita di tengah lingkungan yang sulit. Jadi sebagai orang-orang percaya, mahasiswa teologi, kita dipanggil untuk menjadi terang di dalam kegelapan, di mana kita seharusnya mampu mempertahankan kesucian kerohanian kita dimanapun kita berada, di tengah godaan yang dapat melemahkan kerohanian kita. Dan Tuhan juga berjanji bahwa mereka yang menang akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Dapat kita lihat pada ayat yang keempat bagian B, di mana pakaian putih di sini melambangkan kesucian dan kebenaran. Ini merupakan janji persekutuan yang intim di dalam Tuhan, dan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki integritas rohani yang sejati di dalam Tuhan. Di mana janji ini seharusnya menjadi motivasi bagi setiap pribadi kita untuk terus berjuang mempertahankan kerohanian kita, mempertahankan kesucian kehidupan kita. Dan lebih lanjut dapat kita lihat bahwa Tuhan menjanjikan nama orang yang menang tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Bisa kita lihat di ayat yang kelima bagian A, di mana hal ini merupakan jaminan keselamatan bagi mereka yang tetap setia untuk mempertahankan kerohanian mereka. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, sekali lagi saya katakan bahwa sebagai hamba-hamba Tuhan, mahasiswa teologi, kita mungkin seringkali memperdebatkan doktrin tentang keselamatan. Tetapi kita mungkin terkadang lupa bahwa hal yang terpenting yang perlu kita perhatikan adalah hidup kita, hidup dengan keyakinan dan ketaatan bahwa hidup itu akan membawa kita kepada keselamatan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Jadi pada akhirnya Tuhan berjanji akan mengaku nama-nama orang yang menang di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Kita lihat dalam ayat yang kelima bagian B, di sana hal ini merupakan janji pengakuan ilahi, di mana suatu kehormatan yang jauh melampaui segala pengakuan duniawi, di mana Tuhan berjanji akan mengaku nama kita di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat, yang dimana ini melampaui segala pengakuan atau pengakuan duniawi yang mungkin kita kejar selama karir pelayanan kita, dalam kita menjalani pelayanan kita. Dan perlu kita perhatikan bersama bahwa janji-janji ini bukan hanya untuk memotivasi kita, tetapi hal ini juga dapat mengingatkan kita bahwa perjuangan kita untuk membangun integritas rohani bukanlah usaha kita sendiri, di mana kita berjuang bersama dengan Tuhan dan melalui kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan dengan pengharapan akan janji-janji Tuhan yang pasti, maka Tuhan akan memampukan kita untuk membangun dan mengejar integritas rohani kita. Jadi sebagai penutup perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, di ayat yang ke-6, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini merupakan panggilan secara pribadi kepada setiap kita pada hari ini, di mana kita harus lebih peka dan membuka telinga rohani kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dan juga kita harus kembali menyadari kondisi rohani kita. Kemudian setelah kita menyadari kondisi rohani kita yang sebenarnya, kita perlu merespon panggilan Tuhan itu dengan sesegera mungkin. Jangan menunda-nunda, dan juga kita perlu membangun integritas rohani kita dengan berjalan bersama Tuhan menuju kemenangan yang Tuhan telah janjikan dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian, ketika kita tidak terus diam dalam kehidupan rohani kita yang palsu, melainkan jika kita terus berkembang atau terus berjalan bersama Tuhan menuju kehidupan rohani yang sejati, maka dengan pasti Tuhan akan menjanjikan kehidupan keselamatan yang sejati dalam kehidupan kita. Baik, ini sedikit perenungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersyukur atas firman Tuhan. Terima kasih Bapak.